Kalau kamu ingin menjadi seorang diplomat, yang harus kamu bisa adalah semuanya. Kenapa hanya kamu sendiri yang magang di sini? Kenapa tidak ajak teman-temanmu? Diplomat itu tidak hanya terpaku terhadap satu hal. Jadi mau nggak mau, skill apa yang kita perlukan adalah semuanya. Kamu harus mencoba banyak hal supaya nantinya apapun tantangan yang diberikan, itu kamu siap. Coba hal yang kamu belum pernah coba. Karena kamu nggak pernah tahu apa yang terjadi buat kedepannya. Dan jangan overthinking. Jangan hanya mengurung dirimu di satu lingkungan, keluar dari comfort zone-mu. Coba hal-hal yang memang kamu anggap, oh mungkin aku nggak bakal bisa. Kata nggak bakal bisa itu nggak ada kalau kamu memang nggak pernah mencobanya. Jadi try some things new and just do it. You only live once. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hires, welcome back to Talks, Thoughts and Lead Knowledge by Komahi Untan. Podcast terbaru dari Komahi Untan yang sebelumnya teman-teman kenal sebagai iRecords dan menjadi wajah baru bagi podcast kita dengan pembahasan yang lebih fresh, insightful, dan tentunya tetap relate banget sama dunia hubungan internasional. Saya Ganda selaku host yang akan menemani podcast kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Guys, pengen menyapa dulu buat teman-teman Hires, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan terus semangat. Ngomong-ngomong buat kalian yang udah ngikutin podcast Komahi dari awal, sekarang Talks by Komahi ini hadir dengan wajah baru, tapi tetap dengan tujuan yang sama, jadi ruang diskusi yang ringan dan berbobot bagi teman-teman semuanya. Dan buat yang belum nonton episode-episode podcast sebelumnya, teman-teman boleh nih mampir dulu ke YouTube kita @komahiuntanfilm ya. Nah, di episode pertama ini kita bakal bahas sesuatu yang gak kalah menarik dari mungkin yang jarang dibahas dari sudut pandang mahasiswa hubungan internasional. Yang kalau biasanya kita ngomongin diplomasi itu terkesan formal dan jauh, sekarang kita bakal melihat langsung dari pengalaman nyata di lapangan. Yes, kita bakal bahas tentang pengalaman magang di KJRI. Nah, buat teman-teman Hires mungkin mikir kayak sebenarnya kerja di dunia diplomasi itu seperti apa? Terus ada pertanyaan kayak mahasiswa HI bisa nggak sih merasakan langsung diplomasi sebelum selesai dari kuliahnya? Nah, faktanya banyak mahasiswa HI ini tertarik pada diplomasi dan merasa bahwa hal itu jauh tapi belum memahami jalurnya. Nah, padahal ada berbagai kesempatan dan yang bisa dicoba sekarang, termasuk magang yang menjadi gambaran nyata bagi teman-teman Hires di bagian dunia tentang kerja diplomasi. Dan yang bikin episode kita ini spesial, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, punya pengalaman langsung terjun di dunia diplomasi melalui program magang di luar negeri. Please welcome Bang Justin. Halo semuanya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Justin sudah hadir di Talks. Di episode pertama ini kita bakal ngobrolin nih Bang, pengalaman Bang Justin selama magang di KJRI Malaysia, mulai dari proses, terus kemudian keseharian di sana sampai insight yang masih banyak belum orang tahu tentang dunia diplomasi Indonesia. Nah, Ganes pengen menyapa dulu untuk Bang Justin. Halo, selamat siang Bang Justin. Halo, selamat siang. Terima kasih banyak sudah hadir di Talks by Komahi Untan. Apa kabarnya? Sejauh ini luar biasa baik. Bagaimana keseharian aktivitasnya? Sejauh ini saya sedang melakukan penelitian yang saya ambil dari experience magang saya di konsulat.
Wah, menarik sekali ya. Di sela-sela kesibukan Bang Justin menyempatkan untuk hadir ya langsung ngobrol dengan kita pada hari ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Bang Justin, terutama tentang pengalaman di dunia diplomasi melalui program magang. So today kita bakal kupas bareng-bareng dengan Bang Justin. Oke, kita langsung ke pertanyaan awal yang langsung let it flow ya, diskusi. Bang Justin, sebelum kita masuk lebih dalam, Bang Justin boleh nih ceritain tentang perjalanan Bang Justin sebagai mahasiswa hubungan internasional. Selama 3 tahun ini yang saya cari itu sebenarnya sedikit lebih tricky dibanding anak-anak hubungan internasional di kampus pada umumnya, yang dimana seharusnya kan anak-anak hubungan internasional itu carinya yang benar-benar satu kaitan, yang tujuannya nanti pada akhirnya mereka punya koneksi yang tinggi ke apa yang mereka mau, yaitu salah satunya diplomat. Nah, untuk pengalaman saya sendiri, saya itu lebih suka hal-hal yang di luar dari hubungan internasional. Saya banyak mencoba hal-hal baru yang saya belum pernah coba, dan akhirnya tetap pada akhirnya saya memilih untuk masuk ke ranah diplomasi dalam sesi magang yang pernah terjadi tersebut. Jadi itu awal mulanya dari Bang Justin langsung kepikiran untuk magang di KJRI Malaysia, atau sebelumnya Bang Justin ada kepikiran sebelum itu tuh ada yang lain gak sih, opsi lain? Banyak. Oh, banyak sekali. Saya nyoba, saya sendiri mencari lokasi magang itu pernah di Penang, kemudian KL, Seoul, Korea, terus yang terakhir itu baru di Kuching. Oh, baru di Kuching. Ya. Dan akhirnya mendapat kesempatan di Kuching ya. Dan waktu pertama kali Bang Justin mulai magang di KJRI Malaysia tuh gimana sih rasanya pas menginjakan kaki di sana? Baru pertama kali sampai itu sangat welcome, tentunya sangat welcome, karena dari proses pendaftaran sampai proses apa yang perlu disiapkan itu, proses preparation, kita itu dibantu sekali sama narahubung kita, yang which is yang boleh saya mention itu Mbak Nada. Beliau itu sangat membantu kita selaku mahasiswa yang ingin magang di wilayah konsulat dari awal hingga akhir. Oke. Terus gimana nih pengalaman Bang Justin? Kira-kira apa aja sih yang seharusnya mulai dipersiapkan buat mahasiswa nih di awalnya gitu? Bang Justin siapkan apa nih proses-prosesnya? Kalau untuk ke magang di konsulat, yang pertama tentunya niat. Kemudian sebenarnya yang paling utama dan paling penting itu pendanaan, karena kita tahu sendiri dari kampus kita itu magang mandiri itu belum ada sponsorship yang benar-benar membantu. Dan tentunya pendanaan itu penting bagi mahasiswa. Yang kedua itu siapkan niat, dan yang ketiga fokuskan terhadap CV, karena sebelum magang itu dilaksanakan, mereka itu meminta kita untuk menulis esai dan CV kita sendiri untuk dilampirkan sebagai salah satu proses administrasi penerimaan di konsulat tersebut. Jadi mau nggak mau itu harus nyiapin diri juga. Oke. Nah, selama di KJRI Malaysia, Bang Justin lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang seperti apa? Boleh diceritain, dan apakah kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan ekspektasi Bang Justin sebelumnya di lingkungan kerja di ranah HI? Sebelum itu di konsulat sendiri kan banyak bidangnya. Ada konsuler 1, 2, kemudian ada penerangan sosial budaya, kemudian ada fungsi ekonomi, dan fungsi keamanan, yang dimana di situ ada polisi dan tentara. Dan saya sendiri itu ditempatkan di Pensosbud, penerangan sosial dan budaya, yang dimana mereka itu berfokus pada pendidikan, kemudian hubungan antara masyarakat Indonesia di Kuching tentunya, dan bukan di Kuching sebenarnya, di wilayah Sarawak. Jadi mencakup Kuching dan wilayah-wilayah lain di seluruh Sarawak, dan juga kegiatan seni. Jadi selama saya magang itu yang paling banyak berkecimpung itu di bidang akademik tentunya, kemudian persuratan, dan
bidang-bidang seni. Karena waktu saya magang itu banyak kegiatan seni ataupun kontes-kontes yang berlangsung. Benar-benar kebetulan sekali. Kontes-kontes yang berlangsung itu kontes yang dari mana? Maksudnya kayak dari Indonesia sendiri? Kontes bersifat internasional. Oh, kontes bersifat internasional. Iya. Yang join di situ? Negara-negara besar lainnya. Seperti contohnya yang paling dekat itu Norwegia. Kemudian ada dari Indonesia tentunya, dari kita, Kalimantan Barat. Dan banyak negara-negara lain di sekitar tetangga Malaysia. Oke. Dan gimana nih Bang Justin? Kalau misalnya kan Bang Justin udah terlibat ke aktivitas itu kan, Bang Justin melihat secara langsung nggak sih gimana KJRI ini menangani isu-isu melibatkan WNI di Malaysia? Kalau untuk melibatkan WNI, mereka itu selalu melibatkan WNI. Seperti misalnya mereka ada upacara. Waktu itu ada upacara Sumpah Pemuda kalau nggak salah. Itu tuh hampir semua diaspora itu diundang. Kemudian di masa saya melakukan magang, itu pun terjadi pergantian konjen. Jadi waktu konjennya berganti, hampir semua diaspora itu diundang untuk makan malam sebagai salah satu wujud perkenalan beliau terhadap masyarakat Indonesia. Dan banyak lagi seperti event yang bukan event, tapi salah satu tugas dari konsulat itu mereka melakukan seperti yang namanya program LIPAS, yaitu laporan, maksud saya layanan paspor istimewa, yang dimana konsulat sendiri mereka pergi ke wilayah yang terpencil, kemudian melakukan jasa pembuatan paspor gratis kepada konsulat, maksud saya kepada para masyarakat Indonesia yang ada di Sarawak. Oke. Menarik banget ya. Dari semua aktivitas-aktivitas yang Bang Justin jalani di situ, ada nggak sih momen yang paling berkesan buat Bang Justin di sana? Momen yang paling berkesan itu ada dua. Yang pertama yaitu saya sebagai anak magang itu dibawa ke kompetisi paduan suara pertama di Sarawak yang bersifat internasional sebagai perwakilan dari konsulat. Kemudian yang kedua itu di hari terakhir saya magang, saya juga diajak sebagai perwakilan konsulat menghadiri acara Sarawak Regatta ke-47. Kalau nggak salah 47. Maaf kalau salah. Boleh nih Bang Justin cerita nih di sana nih ngapain aja gitu. Kalau boleh, karena berkesan kan. Mungkin Bang Justin boleh nih ceritain sedikit buat teman-teman Hiers. Kalau yang pertama itu yang kompetisi paduan suara internasional, itu kita dari konsulat itu mendampingi sama menghadiri terus mendukung salah satu kampus yang ada di Indonesia, yaitu Atmajaya, karena mereka mengirim mahasiswa mereka sebagai kompetitor di sana dan mereka berhasil menang. Menang di folklore kalau nggak salah, kategori folklore mereka menang. Kemudian ada 3 tim Indonesia, yang satu paduan suara Atmajaya, kemudian satunya, yang duanya saya lupa, tapi sama-sama dari Indonesia semua. Dan konsulat itu mendampingi yang Atmajaya dari awal mereka datang, dari pembuatan surat-surat mereka lewat ke Sarawak hingga kepulangan mereka. Oke. Bang Justin merasa nggak sih kalau dari semua pengalaman itu, abang merasa nih skill apa yang paling kepake dan penting banget buat menjalani magang di KJRI? Public speaking. Public speaking. Iya. Karena hampir di semua kondisinya itu kita memang dipaksa untuk berkomunikasi dengan khalayak lainnya. Nggak cuma kita individu, oke, saya dapat bertahan di kondisi ini dengan saya sendiri, nggak bisa ego kayak gitu. Dan tentunya kita harus inisiatif. Kayak misalnya kita gak tahu, ya jangan diam, jangan berpikir oh saya anak magang nih, gak perlulah. Ini juga hal yang lumayan, maksudnya kastanya tinggi, soalnya kan institusi, kita gak bisa sembarang ikut campur. Dan tentu hal tersebut itu harus dihilangkan dari pikiran. Kalau mau, ayo coba ajak dirimu untuk lebih mengenal luas hal-hal yang kamu gak tahu.
Jangan takut. Bener banget nih Bang Justin. Ngomong-ngomong soal takut dan lain hal sebagainya, ini pasti HIers nih ada yang takut buat memulai untuk lebih jauh di magang KJRI. Tapi mungkin masih ada yang lebih bingung lagi. Maksudnya kalaupun mereka susah untuk public speaking apa gimana, itu Bang Justin lebih mengarahkan gak sih buat anak-anak HIers ini buat magang di KJRI? Sebenarnya selama mereka punya niat, boleh-boleh aja. Tapi waktu sudah melakukan magangnya, jangan terus diam diri. Usahakan untuk membuka diri dan mencoba hal baru. Karena alasan kalian magang sendiri itu ingin mencari pengalaman yang memang belum ada. Yang which is di kita sendiri itu kita perlunya pengalaman di bidang diplomasi. Dan ketika kita magang terus kita diam, ya buat apa kita ke konsulat? Banyak pilihan lainnya yang tidak harus bergerak secara banyak. Bener banget. Oke Bang Justin, kita tarik lagi ke belakang sedikit tentang prosesnya dari Bang Justin sampai bisa keterima magang di KJRI Malaysia. Nah kita tarik nih ke belakang soal masalah apa sih yang dihadapi di pertengahan. Pastinya ada lah ya tantangannya. Boleh ceritain Bang Justin? Untuk secara eksternal dari konsulat itu sendiri itu gak ada tantangan sama sekali. Dari saya pertama kali masuk magang juga semuanya itu sangat welcome. Kemudian mereka juga sampai bertanya kayak, kenapa hanya kamu sendiri yang magang di sini? Kenapa tidak ajak teman-temanmu? Mereka itu sangat welcome, benar-benar welcome. Cuma permasalahan secara internal itu tentunya ada. Seperti salah satu contohnya, perjanjian yang telah dibuat untuk pelaksanaan magang yang awalnya kita ajukan ke kampus, kan sebelum melaksanakan magang kita tuh perlu melakukan administrasi untuk ke konsulatnya. Itu mereka meminta surat rekomendasi dari kampus. Terus kita saling balas-balasan surat yang nantinya dari konsulat itu mereka memberikan kita jatah waktu itu 30 hari. Dapat di-extend menjadi 60 hari, tapi dilihat dari kinerja kita dan apa yang kita perlukan sampai harus mengambil 60 hari itu. Ada pertimbangannya lagi. Dan ketika perjanjian yang 30 hari itu sudah kita berikan, sudah kita lampirkan di kampus, tentunya kita sendiri pikir, oh ini udah beres. Dan itu kan tentunya ada perjanjian yang telah terjadi, bukan? Namun di kala itu ada perubahan yang dilakukan oleh fakultas secara tiba-tiba, yang awalnya 30 hari kerja, maksud saya 30 hari magang menjadi 30 hari kerja tanpa dihitung dari hari liburnya. Dan hal tersebut itu dari konsulatnya sendiri itu menganggap seperti pengingkaran janji. Jadi sempat terjadi konflik di sana yang kita sebagai mahasiswa itu tentunya nggak punya power buat ngehandle perjanjian yang udah dirusak secara mendadak tersebut. Jadi mau nggak mau di waktu itu saya mengkontak teman saya yang masih di Pontianak untuk pergi ke kajur kita Pak Ori waktu itu untuk menyampaikan permasalahannya. Dan sejauh itu maksud saya permasalahan tersebut dihandle mereka secara internal. Jadi saya sendiri pun tidak tahu bagaimana perjalanannya. Wah, yang seharusnya malah prosesnya harus terbuka ya. Karena sebagai mahasiswa yang sudah berada di sana dengan janji yang dijanjikan, tapi ternyata prosesnya tertutup. Oke, Bang Justin, Ganes masih penasaran dengan bagaimana proses Bang Justin di sana terkait dengan tadi kan kerjaan ada di bagian yang seni juga, terus ada yang pos surat juga ya? Iya. Pos surat. Boleh diceritain nggak Bang Justin lebih banyak soal itu? Jadi untuk penerangan sosial, fungsi penerangan sosial dan budaya itu, mereka benar-benar berfokus pada bidang yang administratif. Bisa dibilang administratif, kecuali ada event-event besar yang dimana konsulat Indonesia sendiri itu diundang oleh pihak Sarawak. Salah satu contohnya itu seperti jika ada
pegelaran seni yang terjadi di Sarawak, kemudian pihak Sarawak itu mengundang dari kesenian Indonesia. Nah, fungsi penerangan sosial budaya itu akan membuat surat lintas bagi mereka, bagi para warga Indonesia yang akan melintas ke wilayah Sarawak untuk kompetisi tersebut. Itu salah satu contohnya. Kemudian untuk bagian persenian, jadi di setiap ajang budaya yang ada Indonesianya, konsulat itu selalu diundang. Dan ketika undangan tersebut diterima, dari Pensosbud sendiri itu mereka akan mengirim personel mereka untuk melakukan entah itu dokumentasi, kemudian menghadiri sebagai bentuk penghargaan, dan juga pembuatan laporan. Karena di setiap ajang ataupun aktivitas yang telah dilakukan itu nantinya di setiap minggu akan mereka recap dan mereka kirimkan ke pusat. Oke. Bang Justin berarti di sana selama kurang lebih berapa hari? Sampai 24. 24. Iya. Yang seharusnya 30 hari itu ya. Oke. Nah, Bang Justin, kalau menurut Bang Justin, adakah kayak saran-saran untuk para HIers supaya tidak mengulangi hal yang sama, atau lebih kayak teman-teman bisa nih yang lebih baiknya seperti ini gitu? Boleh dikasih? Kalau untuk mahasiswa sendiri, menurut saya itu siapin hal-hal yang tentunya memang secara akal sehat kita perlukan, seperti dokumen, pakaian ini itu, tapi siapkan backup juga. Backup di sini itu seperti pendanaan kalian. Kemudian backup bagaimana jika terjadi suatu masalah di luar negeri ini, kalian punya pegangan di dalam negeri. Seperti apa tuh Bang Justin? Contohnya itu teman atau koneksi yang benar-benar kalian itu bisa minta tolong ke dia jika terjadi suatu permasalahan selama masa magang tersebut. Entah kalian mau magang di Sarawak ataupun magang di tempat lain, intinya kalian tuh jauh dari pihak kampus, jauh dari teman-teman. Jadi kalian perlu adanya pegangan di mana waktu amit-amit ada permasalahan itu, kalian punya backup yang dapat membantu kalian nantinya. Kemudian kalau dari segi organisasi, kayaknya untuk HI sendiri, konsulat itu pernah punya pertanyaan. Mereka punya pertanyaan ke Komahi, kenapa kalian jarang berkunjung? Ke konsulatnya? Iya. Dan saya sendiri waktu itu kan masih dalam bentuk mahasiswa, jadi saya belum ada join ke Komahi juga, jadi kayak bukan ranah saya untuk menjawab hal tersebut. Jadi mungkin next time Komahi itu dapat menjalin hubungan ke konsulat, karena mungkin kalian bisa dapat informasi magang tentunya. Apalagi soal kuota itu yang dipertanyakan, kenapa hanya Bang Justin sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal kenapa hanya Bang Justin sendiri, pada saat itu Bang Justin ada nggak sih kepikiran ajak ini temen deketku ini atau karena mereka kayak enggak terlalu jauh, gimana? Saya itu ajak teman satu orang. Kemudian waktu selama pendaftaran itu seperti lancar, namun di pertengahan tentunya permasalahan pendanaan. Bukan masalah jauh, cuma kita kan sebagai mahasiswa tanggungan dari orang tua, dan untuk magang sejauh itu tentunya memerlukan pendanaan yang lumayan besar, cukup besar, karena kita tahu sendiri sponsorship dari magang kita itu nggak ada sama sekali. Jadi kita cuma hanya dibantu pihak kampus itu dalam bidang administratif, dan hal tersebut pun sebenarnya tantangan bagi seorang mahasiswa. Bang Justin, ternyata banyak banget ya masalahnya tuh, malah bukannya ada di sana tapi malah di kita, di lingkungan kampus. Nah, menurut Bang Justin, untuk kedepannya skill apa sih yang diperlukan bagi mahasiswa hubungan internasional selain dari public speaking itu? Bang Justin tadi Ganes tarik lagi ke belakang, Bang Justin kan bilang bahwa Bang Justin itu kurang tertarik sebenarnya di ranah hubungan internasional, benar tidak tadi di awal? Tertarik.
Namun Namun, jalur untuk di bagian diplomasi kita itu sangat minim oh, di sangat minim. Indonesia itu sendiri, dan tentunya sulit. Oh, Apa yang paling tinggi di Indonesia? Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan tentunya untuk nge-reach out Kementerian Luar Negeri itu kuota yang mereka miliki untuk magang itu sangat sedikit. oh, baik. Menurut Bang Justin, kayaknya selain public speaking, apalagi sih yang diperlukan dari anak HI ini? Ada pesan yang saya ingatkan yang masih saya ingat dari atasan saya, yaitu Bu Eli, waktu di konsulat. Beliau merupakan salah satu penanggung jawab fungsi Pensosbud. Beliau tuh menyampaikan, kalau kamu ingin menjadi seorang diplomat atau ingin kerja di konsulat ataupun Kementerian Luar Negeri, yang harus kamu bisa adalah semuanya. Semuanya? Ya, diplomat itu tidak hanya terpaku terhadap satu hal. Jadi mau nggak mau, skill apa yang kita perlukan adalah semuanya. Kamu harus mencoba banyak hal supaya nantinya apapun tantangan yang diberikan itu kamu siap. Siap dengan berbagai tantangannya. Berarti teman-teman HIers tidak ada lagi pertanyaan tidak bisa public speaking, tidak bisa ini, padahal public speaking itu adalah bagian kecil dari yang sebenarnya teman-teman HIers itu harus miliki semuanya. Baik, Bang Justin, ini juga ada catatan buat Komahi nanti ke depannya bahwa kita harus menjalin hubungan dengan konsulat Malaysia. Ya mungkin ke depannya teman-teman bisa menyusul seperti Bang Justin dan lebih menginspirasi lagi seperti Bang Justin tentunya. Nah, ngomongin pengalaman Bang Justin nih, tentunya ada tantangan dan biar lebih santai dan kita lebih fun, kita main game mungkin kali ya. Yang namanya This or That Campus and Intern Live Edition. Oke. Nah, jadi nanti abang tinggal pilih nih salah satu dari dua pilihan yang Gandis kasih, tapi nggak cuma milih, boleh sekalian cerita sedikit kenapa Bang Justin pilih itu, dan biar kita juga lebih kebayang kayak pengalaman Bang Justin di sana. Nah, oke, Bang Justin lebih pilih aktif di kampus atau aktif di luar kampus? Aktif di luar kampus. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, saya sendiri itu kurang tertarik di bidang yang hitungannya terlalu corporate. Oke. Tapi saya nggak bilang itu buruk. Corporate itu bagus karena nantinya kalian akan tahu bagaimana cara administratif itu berjalan, bagaimana hubungan dalam suatu institusi ke atas. Itu kalian akan tahu semuanya di hal-hal yang bersifat corporate. Namun saya sendiri ini tidak terlalu suka terhadap hal-hal yang bersifat baku. Jadi tentu saya memilih hal-hal pengalaman-pengalaman yang akan saya cari di luar kehidupan kampus. Oke, biar lebih hidup aja kali ya. Nah, Bang Justin karena suka di lingkungan luar kampus, Bang Justin lebih suka yang diskusi santai atau belajar serius sih di kelas? Diskusi santai. Diskusi ringan ini ya. Bang Justin biasanya nanya dulu ke orang atau coba sendiri terlebih dahulu, kayak misalnya contohnya kita tadi kelas pada saat Bang Justin mau daftar di KJRI Malaysia, Bang Justin nanya dulu nggak sih kayak di sana gimana sih atau lebih kayak ke coba sendiri aja deh, kayaknya bisa deh gitu. Untuk coba sendiri atau tanya orang lain itu tergantung sebenarnya, tergantung apa yang ingin kita lakukan. Tapi untuk hal-hal positif, tentunya ya coba sendiri. Itu merupakan hal-hal yang nantinya kalian akan senang dengan pilihan tersebut selama hal tersebut positif. Dan kalian akan mungkin berharap kenapa nggak dari dulu aku ngelakuinnya. Soalnya kalau kita mau tanya-tanya nih, aku ingin magang nih ke konsulat, kita itu akan sedikit bingung buat tanyanya itu ke siapa. Tergantung lagi, setiap individu itu kan punya koneksi yang berbeda-beda. Ada yang terus ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang temannya banyak, ada yang temannya sedikit. Bagaimana dengan mereka yang temannya sedikit? Apakah mereka punya koneksi untuk benar-benar sampai tahu, oh aku ingin ke konsulat, aku mau tanya deh, tanya ke siapa? Kan nantinya agak sulit di perjalanannya. Jadi saran aku, selama hal tersebut positif,
Cobalah dengan dirimu sendiri, siapkan apa yang benar-benar kamu anggap dirimu itu mampu. Oke, bener banget Bang Justin, harus coba sendiri dahulu sampai kita tahu nih kemampuan kita nih sampai mana. Nah, oke Bang Justin, berarti ini adalah kebiasaan Bang Justin yang sehingga Bang Justin merasa bahwa kita tuh hidup sendiri tuh nggak apa-apa dengan kemampuan kita sendiri. Dan tentunya kita geser ke pengalaman Bang Justin. First day di KJRI ini gimana sih? Deg-degan atau excited? Excited banget. Tentunya excited banget, soalnya kan konsulat itu sendiri itu salah satu ranah yang memang kita sebagai anak HI itu mau banget mencoba. Terus kita diberi kesempatan untuk mencoba, tentunya excited banget. Benar-benar hampir semua hal yang ingin kita ketahui itu, jika boleh dicoba, lebih baik kita coba. Oke. Nah, next untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman berharga atau CV yang keren? Pengalaman yang berharga. Sebenarnya CV itu penting. Namun, pengalaman itu hanya bisa kamu dapatkan di kondisi-kondisi yang memang kamu sendiri yang melakukannya. Dan itu tuh kayak benar-benar suatu hidden gems yang nantinya kamu sendiri yang akan menerimanya. Oke. Ini masih nyambung nih pertanyaan itu selanjutnya. Berarti Bang Justin milih saat proses itu berlangsung atau lebih milih kayak hasilnya aja deh? Selama proses itu berlangsung. Karena nantinya itu banyak banget pelajaran yang akan kamu terima. Nggak hanya hal-hal semu yang kayak oke, aku harus melakukan ini, terus kamu kerjain, selesai. Dan yang kamu harapkan yaitu hasilnya yang akan dipuji orang. Bukan itu. Tapi apa yang kamu buat di saat itu juga, kesalahan, mau itu salah, mau itu benar, dan tentunya di dalam itu ada kritik dan komplimen. Dan hal tersebut yang benar-benar akan membangun dirimu nantinya. Dan itu yang paling penting. Dibandingkan kamu mengerjakan suatu hal, orang lain tidak melihatnya dan hanya melihat hasilnya. Itu tuh akan sedikit sulit untuk dirimu sendiri untuk berkembang ke depannya. Oke, keren banget nih Bang Justin. Dan ini adalah pertanyaan terakhir, tapi mungkin kita lebih kayak ke satu kalimat aja gitu menurut Bang Justin. Nah, dari semua yang tadi kita diskusi bareng Bang Justin, buat teman-teman sekarang nih yang nonton dan pengen banget, mungkin Bang Justin bisa kasih tahu langkah konkret apa, tapi satu kalimat aja gitu. Bentar, boleh diulangi? Kayak langkah konkret apa yang mereka bisa mulai dari sekarang ini, mungkin setelah nonton podcast ini. Coba hal yang kamu belum pernah coba, karena kamu nggak pernah tahu apa yang terjadi buat kedepannya. dan jangan overthinking. Oke. Terima kasih banyak Bang Justin buat hari ini. Dan apakah masih ada yang ingin Bang Justin sampaikan buat teman-teman? Yang mau ingin saya sampaikan itu tentunya cobalah keluar selama kamu itu siap. Jangan hanya mengurung dirimu di satu lingkungan, keluar dari comfort zone-mu. Coba hal-hal yang memang kamu anggap mungkin aku nggak bakal bisa. Kata nggak bakal bisa itu nggak ada kalau kamu memang nggak pernah mencobanya. Jadi try some things new and just do it. You only live once. Thank you banget Bang Justin buat hari ini. Gak kerasa banget kita sudah di penghujung episode Talks by Komahi. Hari ini bareng Bang Justin yang sudah berbagi cerita dan pengalaman yang luar biasa pada saat magang di KJRI Malaysia. Nah, tadi kita sudah banyak ngobrol soal Bang Justin bisa lolos magang, terus pengalaman langsung di KJRI, sampai insight dan tips buat teman-teman yang juga punya mimpi atau merasakan pengalaman internasional. Nah, terima kasih banyak untuk Bang Justin sudah membagi waktu, cerita dan insight yang sangat inspiratif. Dan semoga pengalaman Bang Justin bisa memotivasi untuk teman-teman HIers, khususnya Komahi, untuk mulai melangkah dan tidak ada keraguan lagi untuk mengambil sebuah peluang yang seperti dikatakan Bang Justin, you only live once. Oke. Nah, buat HIers semua yang sedang menonton, kira-kira tertarik gak nih buat cerita pengalaman magang di luar negeri?
dan mungkin punya cerita dan pengalaman yang pengen dibagikan di Talks by Komahi selanjutnya, dan langsung bisa aja tulis di komentar atau DM kita di Instagram @komahi_untan. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita angkat di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus support Talks by Komahi, karena di sini kita akan terus berbagi cerita, insight dan pengalaman yang relate banget dengan dunia hubungan internasional. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan stay tune di Talks by Komahi, tempatnya cerita, insight, dan pengalaman unik anak HI. Saya Gandes dan Bang Justin. Kami mengundur diri dan saya sebagai host pamit. Dadah, toodles. Wait.